Tegas, Sintayong wanti-wanti attitude punggawa Garuda. Taktik Australia yang bisa ditiru timnas demi curi poin lawan Jepang. Reaksi Justin Hubner tak sabar kembali gabung skuad Garuda. Tantang bintang Jepang Hoki Caraka saingi Ramadan Sananta. Push leg di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Tegas, Sintayong wanti-wanti attitude punggawa Garuda. Timnas Indonesia sekarang masih tertati-tati di putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, persaingan ketat di putaran ketiga grup C ini menguntungkan skuad merah putih. Karena pasukan STY hanya tertinggal 2 angka dari Australia di urutan kedua. Tentu masuk 4 besar klasemen akhir grup C punya arti penting bagi Indonesia. Sebab dengan berada di 4 besar, Indonesia bakal tetap punya peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Dan hal ini pun seperti yang kita tahu sudah dalam perhitungan strategi STY. Jelas, Timnas Indonesia masih punya peluang untuk menyodok 4 besar putaran ketiga ini. Dari 6 laga tersisa, 4 diantaranya berstatus pantai kandang. Tentu faktor itu bisa jadi keuntungan. Mengiringi perjuangan Timnas Indonesia untuk meraih tiket ke Piala Dunia 2026, pelatih Timnas Indonesia Sintayong ini pun selalu mewanti-wanti untuk terus-menerus mempertajam teknik dasar. Selain itu, Sintayong juga mewanti-wanti anak asuhnya khususnya pesepak bola di tanah air soal attitude atau sikap baik itu di dalam maupun di luar lapangan. Pelatih Timnas Indonesia asal Korea Selatan ini pun menilai banyak pesepak bola Indonesia yang seringkali meninggalkan kemampuan dasar mereka karena tergiur untuk menguasai trik-trik sulit. Sementara untuk tahap ini sendiri, STY berpandangan teknik dasar sepak bola seperti mengoper, menggiring, menendang, dan mengendalikan bola bisa menjadi senjata yang efektif untuk menaklukkan lawan. Karena memang menurut STY, pemain-pemain Indonesia sudah memiliki potensi yang bagus. Taktik Australia yang bisa ditiru timnas Indonesia demi curi poin lawan Jepang. Timnas Indonesia memiliki misi berat untuk menahan Jepang saat bertanding di putaran laga grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skenario paling realistis adalah menahan imbang Jepang dan sebisa mungkin mengalahkan Arab Saudi. Toh, semua laga berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno. Untuk bisa mendapatkan setidaknya 1 poin dari Jepang, Timnas Indonesia pun bisa mencontek cara-cara Australia yang bisa menahan imbang Samurai Biru di kandangnya. Seperti halnya parkir bus di skema 3-4-3. Pergantian pelatih dari Graham Arnold ke Tony Popovic ditandai dengan perubahan formasi Australia ke skema 3-4-3. Taktik ini pun terbukti ampuh karena Australia menang 3-1 melawan China dan imbang 1-1 dengan Jepang. Saat melawan China, Australia bermain sangat agresif, tapi melawan Jepang mereka punya pendekatan berbeda. Socceroos bermain parkir bus, bahkan hanya melepas 1 tendangan sepanjang laga. Gol Jepang sendiri bahkan hadir lewat gol bunuh diri bek Australia, Cameron Burgess. Kedua, ciptakan situasi kemelut di depan gawang Jepang. Gol Australia ke gawang Jepang memang bukan dari pemain Australia itu sendiri, melainkan dari gol bunuh diri Sogo Taniguchi di menit ke-58. Tapi yang bisa dicontoh timnas Indonesia dari gol Australia ini adalah kemampuan Jackson Irvin dan kolega dalam menciptakan kemelut di depan pertahanan Jepang sendiri. Gol bunuh diri itu pun hadir saat Australia bisa melepas umpan silang dari sisi kanan. Soal kemelut ini, timnas Indonesia pun bisa belajar dari proses membobol gawang Jepang di Piala Asia 2023 lalu, di mana lemparan ke dalam Pratama Arhan menciptakan kemelut hingga akhirnya Sandy Walsh mampu mencetak gol. Tantang bintang Jepang, Hoki Caraka saingi Ramadan Sananta. Jelang laga Timnas Indonesia versus Jepang dalam lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, penyerang Timnas Hoki Caraka mengaku kepingin berduel melawan Wataru Endo dan Takehiro Tomiyasu.
pengen lawan Wataru Endo dan Takehiro Tomiyasu karena mereka kan pemain belakang, jadi pengen tahu gimana pemain berpengalaman tinggi melakukan defense. Ujar Hoki Caraka seusai membela PSS Sleman lawan Persis Solo pada pekan 10 Liga 1. Lebih lanjut, Hoki Caraka siap bersaing dengan para pemain timnas Indonesia lain untuk memperebutkan posisi depan. Diketahui Sintayong memanggil 8 pemain yang berposisi penyerang. Selain Hoki Caraka, ada nama-nama yang langganan starter seperti Orat Mangun dan Rafael Strike. Hoki pun mengaku siap bersaing demi mendapatkan menit bermain saat melawan Jepang dan Arab Saudi nanti. Menariknya, jelang laga ini, Hoki Caraka baru saja merampungkan duel dengan salah satu pemain depan yang juga dipanggil Sintayong, Ramadan Sananta. Tepatnya yakni ketika Persis Solo berjumpa PSS Sleman di Stadion Manahan Surakarta pada Minggu 3 September. Pada kesempatan ini, Hoki Caraka dan kawan-kawan keluar sebagai pemenang. Setelah laga, Hoki pun mengakui bahwa hubungannya dengan Sananta baik-baik saja meski sempat terjadi ketegangan di lapangan. Sementara itu, pemain PSS Sleman ini pun menegaskan siap untuk bersaing dengan Ramadan, Sananta, dan pemain lain untuk bisa memperebutkan posisi utama di tim nasional Indonesia. Reaksi Justin Hapner tak sabar kembali gabung skuad Garuda. Menghadapi 2 laga besar di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan November ini dengan melawan Jepang dan Arab Saudi, ST telah menentukan 27 nama yang memperkuat Garuda. Setidaknya ada 5 perubahan yang dilakukan oleh sang pelatih, termasuk di antaranya dengan kembali memanggil Hapner dan juga Sananta. Hapner yang sebelumnya sempat diragukan langsung oleh ST terkait kondisinya pasca cedera, langsung mengunggah ulang postingan dari akun Timnas Indonesia dengan menyertakan caption kembali. Dia mengindikasikan rasa antusiasmenya setelah absen pada 2 laga sebelumnya, imbas dari cedera yang dialami seusai laga melawan Australia, tepatnya pada 10 September. Kembalinya Hapner sendiri disambut hangat oleh para penggemar, mengingat posisinya yang penting di lini pertahanan tim. Sebagai sosok bek yang dikenal tangguh dan berkarisma, kehadiran Hapner di lapangan diyakini akan memberikan dorongan kuat bagi tim menghadapi laga penting, seperti melawan Jepang dan Arab Saudi pada November ini. Di sisi lain, di tengah kabar baik mengenai kembalinya Justin, tim juga dihadapkan pada situasi yang tidak pasti terkait kondisi Misilgers yang kini mengalami cedera hamstring. Jika Hilgers harus absen, ini pun bisa menjadi peluang bagi Justin Hapner untuk kembali ke posisinya, yakni dalam formasi bek tengah bersama Jesus dan Rizky Ridho. Kembalinya trio Hapner, Itzes, dan Ridho diharapkan akan menguatkan pertahanan timnas Indonesia, menciptakan formasi yang solid dalam 2 laga kualifikasi yang krusial ini.